Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Kemudian yang kedua, menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan kompetensi diri. Kemudian capaian pembelajaran khususnya adalah 1. Memahami ragam bahasa baku lisan dan tulisan, kemudian ragam sosial dan fungsional. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan media. Keempat, ragam bahasa berdasarkan waktu. Kelima, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Yang keenam, ragam bahasa sosial dan fungsional. Fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Yang kedua untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kemudian yang ketiga berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat alat kontrol sosial. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi bahasa yang pertama. Bahasa mampu mengungkapkan gagasan, gambaran, serta maksud dan perasaan. Nah, melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Yang pertama adalah agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Kemudian yang kedua sebagai bentuk keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Nah, fungsi bahasa yang kedua, bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Nah, komunikasi ini merupakan akibat dari sebuah ekspresi diri. Nah, pada saat menggunakan bahasa, berarti tujuan pembacanya itu dapat terserap dengan baik. Fungsi bahasa yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi dengan lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian fungsi yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Nah, bahasa ini mempengaruhi sikap atau tingkah laku serta tutur kata seseorang. Nah, kontrol sosial ini diterapkan pada diri dan masyarakat. Fungsi bahasa secara khusus. Nah, fungsi bahasa secara khusus ini yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Nah, bahasa yang digunakan merupakan ekspresi. Nah, kita lihat dari beberapa bentuk karya sastra, baik itu puisi, novel, cerpen, drama, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, kita lihat beberapa prasasti yang ada di wilayah Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa bahasa merupakan ekspresi atau sebagai pengetahuan atau peristiwa kejadian di masa lampau. Nah, dari bahasa-bahasa kuno
Nah, kita bisa melihat kejadian atau peristiwa di masa-masa tertentu di zaman-zaman dahulu. Kemudian yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan teknologi. Nah, karena kita memiliki sifat ingin tahu, maka manusia selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu dapat didokumentasikan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang kita bisa lihat dari buku ataupun karya-karya yang ada hubungannya dengan teknologi. Kemudian fungsi bahasa berdasarkan tujuan. Nah, fungsi bahasa berdasarkan tujuan ada 5, yaitu fungsi praktis, fungsi kultural, fungsi artistik, dan fungsi edukatif, serta fungsi politis. Nah, apa itu fungsi praktis? Nah, fungsi praktis ini bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian fungsi kultural berhubungan dengan alat untuk menyimpan atau menyebarkan dan mengembangkan budaya. Kemudian fungsi artistik, fungsi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan. Nah, fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian yang terakhir, bahasa digunakan sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Oke, kita bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kita melihat bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional dan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Nomor 45, Undang-Undang Dasar 1945 di bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Oke, rekan-rekan semuanya, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.